mau bilang sama dia bahwa semua yang kamu lakukan itu butuh kerja keras, semua gitu ya. Menjadi seorang student, menjadi seorang pelajar bersekolah, kamu butuh kerja keras gitu. Begitu juga menjadi seorang musisi, seorang penyanyi, apalagi kamu bicara di K-pop, aku bilang gitu. Tapi kan dia juga tahu itu tuh adalah passionnya dia kan, jadi dia ngerti nih cerita-ceritanya orang trainee itu diapain gitu, terus mereka mesti ngapain, berapa lama kerja keras seperti apa, dia tahu gitu. Dan aku bilang sama dia, if you really want something, aku bilang, dan kamu harus work hard to get it. Aku bilang belajar, kalau emang kamu jadi K-pop mau ikutan audisi, aku bilang ya kamu latihan dari sekarang, latihan nyanyi, latihan nari gitu. Kak, berjuang sendiri untuk Aisyah nih, bagaimana nih sukses sampai sekarang gitu. Ya kan masih ada papanya juga gitu. Masih. Oh, papanya sih baik ya. Aku masih merasa bahwa kayaknya memang sudah dia terbaik gitu ya. Mas Jerry itu bagaimana dia menyayangi Aisyah, bagaimana dia berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Aisyah ya. Manusia itu kan nggak ada yang lepas dari salah. Aku pun banyak salahnya, banyak khilafnya gitu ya. Dan yang penting kan aku tahu gitu bahwa di atas semua itu sebagai seorang ayah, dia bisa untuk melakukan apapun yang terbaik yang bisa lakukan buat Aisyah gitu, dan menjadi partner parenting bersamaku untuk membesarkan Aisyah itu selalu jadi prioritas kita, itu tidak akan pernah berubah gitu, dan kita solid soal itu. Quality time ini gimana dengan Aisyah? Quality time sih paling mentok ya video call ya, udah jadinya gitu. Video call setiap hari. Sekarang kan udah enak, dia udah ini ya, alhamdulillah sudah bebas, jadi sudah tidak ada lagi restriksi kapan aja dia mau video. Jadi mereka sedang menikmati masa bulan madu nih saat ini. Allahu Akbar, anak kecil. Gitu. Ya. Mungkin dari beliau sendiri Kak, melihat perkembangannya adik Aisyah gimana mungkin? Dia senang sih, berkali-kali dia sebut, dia mention ke aku, mengucapkan terima kasih gitu, terima kasih ya gitu, dia juga minta maaf apa gitu-gitu ke aku gitu, dan dia meng-acknowledge dan mengapresiasi dan berterima kasih, merasa bahwa aku mungkin ya sempatlah dalam sekian kurun waktu hampir seperti sendiri gitu, berjalan sendiri gitu, tapi ya life goes on ya, hidup kan terus berjalan gitu. Dia sudah menjalani apa yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya gitu, dan aku rasa sampai sekarang pun secara mental dia masih menjalani konsekuensinya, karena nggak mudah kan buat orang seperti dia untuk selama sekian lama dia harus berada di dalam, tidak bisa bekerja, tidak bisa bertemu anaknya, itu pasti secara mental juga berat buat dia dan memukul dia. Jadi konsekuensi itu dia jalani. Jadi buat aku yang penting sekarang adalah gimana caranya supaya situasi yang sudah tidak ideal ini ya buat Aisyah ya kami yang bercerai itu kan sebenarnya nggak ideal ya, ideal dalam arti kata ya orang tua serumah membesarkan anak bersama-sama, itu kan yang dalam tanda kutip ideal. Nah, situasi yang sudah tidak ideal ini kita jadikan, kita maksimalkan segala-galanya di luarnya supaya kita bisa membesarkan Aisyah dengan sebaik-baiknya, dan Aisyah nggak kehilangan dan kekurangan kasih sayang dari kami, itu sih yang paling penting. Tapi kalau ngomongin ideal Kak, mungkin dari Aisyahnya sempat nggak kayak mempertanyakan situasi itu? Aku nggak tahu ya, anak itu banyak sekali sungkan untuk membahas hal-hal yang Orang dewasa. Mungkin dia lebih mengerti kondisi, mungkin udah paham mungkin ya. dan itu yang bikin aku sedih. Kenapa kok dia di umurnya segitu kok dia mempunyai rasa sungkan dan segan untuk membahas hal-hal tertentu dengan aku, karena takut mungkin aku nggak enak, takut aku sedih, takut aku sakit hati. Why? Aku nggak seharusnya merasa seperti itu. Kamu tuh belum, you're not even 12, kamu belum 12 tahun. Mestinya kamu itu tumbuh menjadi anak 11 tahun setengah lainnya, yang mana mereka saat mau ngomong kenapa papa begini, kenapa ibu begini, kenapa kok begini, itu ngomong aja tanpa mesti mempertimbangkan, oh nanti kalau aku ngomong kayak gini mama ibu akan berasa seperti apa, kan mestinya gitu. Itu enak ini udah. Itu bikin sedih tapi Kak. Itu sebenarnya buat aku
two ways, ada two sides gitu, dua sisi. Di satu sisi aku merasa aku bersyukur karena anakku diberikan Allah hati yang lembut ya, karena orang yang seperti itu kan berarti hatinya lembut ya, dia memikirkan apa perasaan orang lain, perasaan ibunya. Tapi di sisi lain aku merasa seorang anak dengan usia dia seharusnya lebih free, seharusnya lebih bebas, seharusnya lebih cuek dan merasa dia bisa mengungkapkan apapun. Itu makanya aku sekarang sedang melakukan banyak sekali pendekatan yang sifatnya lebih ke kayak kamu boleh ngomong apa aja sama aku gitu. Terus aku bilang karena dia udah bisa mengakses sosial media gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia, kalau kamu ada apapun yang kamu mau tanyakan kepadaku atau ada apapun yang kamu omongin sama aku mengenai apapun yang kamu baca dan kamu lihat di media atau yang kamu dengar di luar dari orang-orang mengenai kami, mengenai aku, mengenai kamu, asli aku bilang, aku akan ngobrol sama kamu, aku akan ngomong sama kamu. Nggak ada no lies, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi itu yang aku sekarang sedang belajar, karena dia lagi pre-teenager kan, umur usia yang sudah mulai, dia udah tahu nih what's going on gitu, dia udah bisa baca, dia bisa dengar gitu. Tapi under 12 juga dia jadi mengerti itu semua ya. Apa itu? Si Aisyah di under 12 tapi dia sudah berpikir seperti Iya kan gitu. Nah itu yang menurut aku di satu sisi sebagai seorang ibu ya mungkin bisa dibilang ibu tunggal ya, single mother gitu ya, atau single parent sih gitu, itu memudahkanku sebagai seorang ibu sebenarnya kan gitu. Tapi di sisi lain ya itu tadi yang aku bilang gitu, kayaknya kok kayak nggak semestinya gitu anak seumur ini merasa. Tapi sorry Kak Dena, sampai sekarang Aisyah masih menutup wajahnya nih Dan di publik gitu kan. di Itu sosial sampai media Aisyah itu sampai kapan tuh Kak? Sampai dia dewasa aja, sampai dia masuk ke umuran dewasa gitu ya. Jadi pertama memang karena aku banyak di Indonesia sehingga aku banyak meninggalkan dia sendiri di Singapura. Jadi alasannya sekarang adalah alasan keamanan untuk dia, kenyamanan juga untuk dia. Dan yang berikutnya tentunya yang selalu aku bilang, dia masih kecil banget, kita mungkin yang umat muslim kita tahu ada yang namanya ain gitu ya, jadi kita berusaha untuk itu ikhtiar kita lah begitu. Tapi nanti adalah waktunya dimana dia sudah masuk umur yang dewasa, umur yang memang sudah boleh main sosmed, silakan dia membuat keputusan sendiri untuk dia. Tapi sekarang ya kita masih lakukan ini ya. Dari kalau ketika Aisyah nanti menginginkan orang tuanya untuk bersatu kembali, itu gimana dan apa yang